Satu lagi, kalau orang meninggalkan sidang melawan perintah hakim, satu komando, siap satu komando, kita ikuti komando Mama Golangsing. Hati-hati provokasi, hati-hati ada provokasi. Siap komando? Siap satu komando? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Geng sikap tidak baik yang ditunjukkan Habib Rizik, pengacara hingga para pengikutnya mendapatkan sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Tak hanya menyoroti, bahkan Hotman Paris sengaja mengundang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membicarakan hal ini. Bagaimana nasib Rizik Syihab atas tindakan cerobohnya? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pak Mahfud MD, tolong ini, kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini, Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi, tolong. Kami pengacara yang resmi, Pak. Boleh masuk, Pak? Boleh masuk, Pak? Kalau tidak ada alasan, jangan larang saya masuk, Pak. Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak dikepilih sebagai apa, Bapak? Posisi Bapak? Ya, kami paham hati Bapak, kami paham. Begini saja, Pak. Kami paham hati Bapak. Punten. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, bisa ada nggak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Ada Pak Kapolres, Bawa saya mau bicara dengan Pak Sudah Kapolres. kita klarifikasi Pak Kapolres. Mana Pak Kapolres? Tolong antarkan saya ke Bapak Kapolres, Pak. Bisa? Saya itu hak saya, Pak. Hak kami, Pak. Mohon, mana Pak Kapolres? Kami ingin bicara, Pak. Jangan perlakukan pengacara seperti profesi yang tidak officium nobile loh, Pak. Ya? Kepada yang terhormat Bapak Kepolisian, ya, hari Selasa kemarin kami sidang. Setelah kuasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke hakim dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Kami tak bisa untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah jaksa melarang kami masuk? Perintah hakim, perintah majelis hakim bahwa hari ini kami hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan Petamburan, ingat itu. Mengapa kami dilarang untuk masuk? Coba, Pak Santosa coba tolong jelaskan kepada kami, biar kami pun nggak jago nih Pak. Coba jelaskan, biar teman-teman pers ini tahu juga. Kenapa nih para pengacara Habib Rizik dilarang masuk ke dalam? Biar teman pers tahu juga. Jangan menaruh beliau dalam posisi Apa, sebagai Pak musuh Santosa? nomor satu negara. Beliau ini anak bangsa, Pak. Sedang memperjuangkan hak dan hak asasi manusia beliau, ya. halo, salam Hotman Paris, salam Kopi Joni. Suasana Kopi Joni pagi ini kedatangan tamu kita yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, membahas masalah-masalah hukum yang sangat sensitif belakangan ini. Undang-undang ITE. Satu lagi, kalau orang meninggalkan sidang melawan perintah hakim, kenapa di Indonesia belum ada undang-undang contempt of court seperti di Amerika? Kalau di Amerika, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa untuk ditahan tanpa penyidikan lagi kalau contempt of court. Perbaikan hukum Indonesia. Salam Hotman Paris. Sudah. Mau saya bilang. Geng sikap mantan pemimpin Ormas Terlarang Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang dianggap tidak mengindahkan pengadilan mendapatkan sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, gengs, perlu ada pembenahan hukum di Indonesia yang mengatur penghinaan terhadap pengadilan. Kenapa di Indonesia belum ada undang-undang contempt of court seperti di Amerika Serikat? Kalau di Amerika, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa ditahan tanpa penyidikan lagi kalau contempt of court, ujar Hotman Paris melalui Instagram pribadinya.
Lebih lanjut, Hotman menjelaskan dirinya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengenai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Usulan tersebut disampaikan Hotman langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Hotman, gengs, dirinya mengundang Mahfud MD untuk berdiskusi mengenai masalah hukum yang belakangan ini menjadi sorotan. Selain menyoroti sikap Rizik Syihab, Hotman juga mengajukan usul ke pemerintah agar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dihapus dan delik pencemaran nama baik dapat dijadikan murni perkara perdata. Hotman menilai kasus pencemaran nama baik sudah terlalu banyak memakan korban, khususnya rakyat kecil yang dijadikan tersangka. Padahal, gengs, di negara maju, tindakan pencemaran nama baik bukanlah tindak pidana, melainkan murni perdata. Contohnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang di Inggris, di dalam Undang-Undang Defamation 2013, ujar Hotman Paris. Ya tadi, gengs, respon dari pengacara kondang Hotman Paris atas sikap dari pentolan FPI Habib Rizik Syihab di pengadilan yang mulai melakukan aksi walkout hingga pengacaranya yang menuding-nuding atau menunjuk-nunjuk ke arah jaksa dan hakim saat mereka melakukan aksi walkout tersebut. Tak hanya berhenti di situ saja, bahkan di sidang berikutnya drama-drama pun menghiasi sidang dari Rizik Syihab. Kita tahu bahwa pendukung dari Rizik Syihab melakukan demo kecil-kecilan di pengadilan yang merasa atau mengatakan bahwa Habib Rizik tidak diperlakukan dengan adil, demikian ya. Dan dari Rizik Syihab sendiri melakukan aksi diam atau aksi bisu, aksi tidak menjawab ketika hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka alias Habib Rizik Syihab. Nah, jadi begitu ya, geng, saran dari Hotman Paris agar membentuk undang-undang seperti yang dilakukan di Amerika, bahwa hakim bisa langsung memutuskan atau memberikan hukuman kepada tersangka ya apabila tidak bisa bekerja sama dengan pengadilan gitu, tidak bisa bersikap baik di pengadilan seperti itu ya. Dan sikap tidak kooperatif dari Rizik Syihab ini benar-benar mencoreng marwah pengadilan sendiri, karena tidak bisa menghormati peradilan yang kita tahu bahwa semua ada aturan dan undang-undangnya, demikian. Oke, see you next informasi. Kita akan menunggu bagaimana nanti respon dari Bapak Mahfud MD atas ungkapan atas usulan dari pengacara kondang Hotman Paris. Dan kita akan tunggu bagaimana juga nasib Rizik Syihab atas sikap demi sikapnya, drama demi dramanya di pengadilan. See you next informasi. Ada Mimin di sini dan ada GPFM untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju.